kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Engkau. Urapi kami terus Tuhan. Selihkan mata hati kami untuk ngerti Engkau, kenal Engkau, ngalami Engkau. Kami minta hadirat-Mu, kehadiran-Mu nyata dalam ruangan ini Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Singkapkan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami ditarik pada pusat kehendak-Mu. Setiap langkah kami berjalan dalam ketetapan-Mu, sampai garis akhir hidup kami didapatin menjadi orang yang menyukakan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami minta pimpin terus, urapi terus, sertai terus. Pegang tangan kami, pegang hati kami, pegang hidup kami, pegang masa depan kami Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu Roh Kudus. Urapan, hikmat, wahyu dan pengertian biar mengalir di antara kami. Mata kami bisa melihat apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Hari ini kita akan belajar, kita akan lihat sebentar di kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 32. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Hari ini kita sudah mencapai umur yang sudah ditetapkan Tuhan, dan kita masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun juga. Yang jadi masalahnya, sepanjang sisa umur kita ini yang sudah kita lalui, ini kita sudah pakai untuk apa? Bener nggak? Yang waktu-waktu yang lalu, yang sudah kita lalui itu benar-benar berguna, berfungsi dengan maksimal, atau malah sebaliknya sudah mempermuliakan nama Tuhan, atau malah sebaliknya. Kita mau belajar dari semua perjalanan hidup kita di masa lalu, untuk kita bisa melihat ke depannya, kita melangkah bersama Tuhan, dan kita mau pakai sisa umur kita ini untuk nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Kita mau pakai setiap hari kita ini berguna. Setiap hari kita memiliki dampak, setiap hari kita jadi berkat bagi banyak orang. Setiap hari kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasih tentunya, orang yang di sekitar hidup kita. Mau suami, mau istri, mau anak, mau mantu, mau cucu, mau siapapun juga. Hidup yang Tuhan percayakan hari ini kita mau habiskan setiap harinya untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan kita mau tinggalkan sebuah warisan untuk generasi yang akan datang. Dan suatu hari kita pingin dikenang seperti apa untuk generasi yang akan datang. Itu dimulainya dengan apa yang kita putuskan, apa yang kita hidupin hari ini. Kalau kita pingin dikenang menjadi orang yang takut akan Tuhan, dikenang mempunyai pribadi yang baik yang dipakai Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, nah kita harus memulainya hari ini. Tidak ada kata terlambat. Mungkin waktu-waktu yang kita sudah lalu itu kayaknya kita jalanin biasa, gak jauh beda dengan orang dunia. Bahkan kita melakukan banyak dosa dan pelanggaran. Kita buang waktu sia-sia. Sebab waktu itu kan tidak bisa diulang lagi. Waktu tidak bisa diulang lagi. Yang kita bisa perbaikin adalah melangkah setiap hari bersama Tuhan. Langkah orang benar itu diberkatin Tuhan. Dan setiap langkah kita harus dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah orang benar itu meninggalkan jejak, meninggalkan lemak, meninggalkan pengurapan, sehingga orang-orang yang kita ajak ngobrol, orang yang dekat kita itu ngerasakan Tuhan melalui hidup kita. Kita komitmen, saya dengan istri saya komitmen, kita mau habiskan sisa hidup kita hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Kita sudah gak pingin yang lain. Toh kalau Tuhan kasih ini, Tuhan percayakan itu hanya anugerah. Tapi kita lebih fokus bagaimana kita jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kita seringkali gak pentingkan kebutuhan, kepentingan kita sendiri. Saya juga udah gak ingin macam-macam.
Saya pingin pakai hidup saya ini suatu hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini masih fokus pada diri kita sendiri, ujungnya kita hanya mementingkan keinginan kita tanpa mau ngerti keinginannya Tuhan. Alkitab katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Jadi setiap langkah kita yang kita lalui ini, hari demi hari ini harus bermakna dan berguna. Kalau selama ini kita lalui dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan waktu yang sia-sia, kita mau memulainya setiap waktu kita ini koneksi dengan Tuhan, memiliki connect dengan Tuhan, hati kita terkonek dengan Tuhan. Mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan hanya sekedar datang ibadah, tapi kita pingin memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Sebab kita ini seperti carang yang harus nempel pada pokoknya. Kalau carang itu tidak nempel pada pokoknya, pasti akan mati, bahkan tidak akan berbuah. Banyak orang merasa bisa, merasa mampu karena kekuatannya sendiri, merasa sanggup karena memiliki segala sesuatu yang bisa diandalkan. Padahal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak bisa andalkan. Coba kemarin kita lihat kejadian di Los Angeles. Semua dibangun dengan puluhan tahun, karir, bisnis, kekayaan, rumah, aset. Bahkan ada artis-artis yang koleksi tas-tas mahal yang luar biasa. Mungkin di brankasnya juga ada US dollar. Rumah yang mewah-mewah harganya miliaran bahkan triliunan, tiba-tiba dalam hitungan jam habis. Tidak bisa diandalkan. Semua yang di bumi ini tidak bisa diandalkan. Justru karena di bumi tidak ada bisa diandalkan, kita harus nempelnya sama Tuhan. Dan kita mau meninggalkan sesuatu yang ilahi kepada orang-orang di sekitar hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, yang suatu hari orang akan kenang. Oh, saya ingin dikenang sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, diurapin Tuhan, takut akan Tuhan. Suatu hari kalau saya sudah meninggal, generasi mengenang saya, Peter Guntur adalah orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Bapak Ibu ingin dikenang seperti apa? Kalau kita meninggalkan warisan harta, itu bisa dihabiskan. Bahkan orang dunia ada pepatah, kalau keturunan ketiga warisan itu bisa habis. Kalau salah pengelolaan, warisan bisa habis, harta benda bisa habis. Tetapi orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan uang bisa habis, aset bisa habis, tetapi warisan karakter ilahi, sikap, tindakan, perbuatan dan kelakuan kita yang serupa segambar dengan Tuhan, itu yang akan dikenang oleh orang di sekitar hidup kita. Amin. Kalau orang bisa mengenang manifestasi dari kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, orang akan merasakan Tuhan. Dekat dengan kita pun merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Sekarang kita akan lihat coba di Kejadian pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-19 ke ayat yang ke-15 sampai ke-19. Nanti kita lompat ke ayat yang ke-22. Ini perjalanannya Yakub ketika dia ngalami Tuhan dan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Di ayat yang ke-13-nya, kita mulai ayat 13 saja. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaummu di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini janjinya Tuhan sebenarnya kepada Abraham, terus diturunkan kepada Yakub, Ishak ke Yakub. Nah, kita di dalam perjanjian baru, kalau kita ini miliknya Kristus, kita berhak mewarisin berkat ini loh. Di ayat yang ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sekali Tuhan berjanji,
Tuhan tidak akan pernah ingkari. Kalau Tuhan ngomong ini janji milik kita, itu akan menjadi bagian hidup kita. Makanya kalau kita ini dekat sama Tuhan, kita ngerti firman, kita bergaul dengan Tuhan, kita ngalami Tuhan, dalam kondisi apapun kita tahu Tuhan yang kita layani tidak pernah ingkar janji. Sekalipun kita belum bisa melihat janji itu digenapi, tapi kita tahu Allah di masa lalu sudah bikin mujizat, di masa yang akan datang selalu Dia akan bikin double mujizat dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang bingung? Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang tidak bisa melihat pengharapan bersama Tuhan? Putus asa di tengah jalan, bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri karena tidak kenal Tuhan, tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap orang Kristen harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenal Tuhan bukan kata pendeta, kenal Tuhan karena ngalami Tuhan. Itu yang akan membuat kita teguh dan kokoh. Itu yang membuat hidup kita ini takut akan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita ini berhati-hati dalam sikap bertindak dan berkata-kata, berkelakuan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Aku takut, berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Perhatikan ya baik-baik. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kau tempuh ini, memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ketika Yakub ngalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat nih, nanti baca di ayat yang mulai ayat yang ke-10, dia melihat mimpi yang luar biasa. Ada seperti tangga ke langit, ada malaikat naik dan turun, dan sejak seperti itu dia ngalami Tuhan di situ. Dia bikin tugu peringatan di situ sebagai dia pengalamannya pribadi dengan Tuhan. Dan tidak heran apa yang dilakukan, dia kenang Tuhan yang menyertai dia di dalam perjalanannya. Dia ngalami banyak hal, tapi dia tahu dia ngalami Tuhan. Sekarang yang jadi masalahnya Bapak Ibu, kalau hidup kita ini hanya kita jalanin seperti biasa tanpa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, di tengah jalan kadang kita ini putus asa. Kita berdoa nggak dijawab-jawab, kita lemah. Kita nggak lagi bergairah. Dulu waktu kita pertama kali kenal Tuhan, hati ini rasanya bergetar kalau nyembah Tuhan. Ada kerinduan dan kehausan akan kelaparan akan Tuhan, pingin nyembah terus, pingin ibadah terus. Tapi dengan berjalannya waktu lewat proses pendewasaan, kadang lemah di tengah jalan. Makanya saya bilang, setiap hari kita harus memiliki perjalanan bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan itu, sekalipun kita ngalami sesuatu yang tidak baik, tapi kita tahu di ujungnya Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Dan orang akan kenang suatu hari apa yang kita jalanin, apa yang kita hidupin. Di Ibrani pasal yang ke-11 itu judulnya apa? Saksi-saksi iman. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, kisah hidupnya diceritakan di kitab Ibrani. Mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Abraham, Musa, Yakub, Yusuf, Daniel, Rahab. Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Makanya kita kenang sampai hari ini. Bahkan perjalanannya Rasul Paulus, perjalanannya Musa, kita pelajarin sampai hari ini. Nah, hari ini kita belajar dengan perjalanannya Yakub, memiliki kehidupan berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya itu menjadi contoh teladan buat kita hidupin hari ini kan. Kenapa? Karena mereka memiliki perjalanan setiap hari bersama Tuhan. Apakah gampang? Tidak mudah perjalanannya. Tapi dia tahu dia meninggalkan jejak ilahi. Dan jejak itu kita pelajarin hari ini, menjadi contoh dan teladan kita.
menjadi patokan hidup kita, ya, terutama kehidupannya perjalanan Yesus Kristus Tuhan. Nggak pernah bikin dosa, dia mengalami ujian, dibawa ke padang gurun, dia lulus dalam padang gurun. Hari ini kalau hidup kita belum jadi contoh, belum jadi teladan, belum melakukan yang baik, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Karena Tuhan masih berikan waktu yang ada. Suatu hari setelah kita tidak ada orang nggak kehilangan dengan kita, atau malah nyukurin kita. Karena semua tindakan kita, semua perlakuan kita dengan orang lain, perlakuan kita dengan pasangan hidup kita, perlakuan kita dengan anak kita, perlakuan kita dengan pegawai kita, perlakuan kita dengan pembantu kita, perlakuan kita dengan partner bisnis kita, suatu hari akan dikenang. Dan mereka akan lihat perlakuan kita itu. Bahkan kalau kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, mereka bisa diubahkan Tuhan. Gara-gara perjalanannya Paulus menjadi rasul yang powerful, menggantikan Yudas, Injil sampai ke Asia dan memberkatin kita. Powerful sekali. Dampaknya luar biasa. Mereka memiliki perjalanan bersama Tuhan dan mempengaruhi banyak orang. Dulu ada penginjil dari Cina namanya John Sung. Cari bukunya, judulnya Obor Allah. Itu pernah khotbah pelayanan di Surabaya. Dia hanya sekedar khotbah, dia datang ke Surabaya hanya khotbah toh. Dan gara-gara kedatangan dia, itu banyak orang diubahkan, bahkan melahirkan hamba Tuhan yang hebat, punya pengaruh. Makanya kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita diurapi Tuhan tentunya, kita menjadi orang yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang merasakan Tuhan melalui hidup kita, orang diberkati melalui hidup kita. Kita ngobrol di restoran, kita ngobrol di pasar, kita ngobrol di tempat kerja, kita sharing dimanapun juga, ada manifestasi hadirat Tuhan yang menyertai kita. Karena Alkitab katakan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman dan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi banyak orang tidak sampai ke sana, sehingga hidupnya meninggalkan jejak yang buruk. Berapa banyak para istri ditinggalin jejak buruk oleh suaminya yang selingkuh, berbuat jahat. Berapa banyak istri ditinggalin jejak buruk, hutang malahan yang lebih parah lagi. Ada beberapa orang ditinggalin mati suaminya mati tiba-tiba dan ninggalin hutang banyak sekali. Harusnya ninggalin warisan tapi ninggalin hutang. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau meninggalkan jejak yang baik. Orang kenal kita seperti tugu peringatan yang dibikin oleh Yakub. Dia tahu dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Orang sebut nama kita karena kita jalan sama Tuhan. Kita diurapin Tuhan, disertain Tuhan. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi, nama Tuhan disebut atas hidup kita. Amin. Sekarang kalau hari ini kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, kira-kira apa yang terjadi di rumah duka? Orang banyak sedih dengan lihat kita, atau orang malah bersyukur dengan sikap kita? Tergantung selama kita hidup di muka bumi. Orang ingin tahu memiliki pengaruh besar apa tidak, lihat ketika di rumah duka banyak karangan bunga apa tidak. Itu tidak bisa disangkalin, betul apa enggak? Bayangin kalau Bapak Ibu sibuk dengan diri kita sendiri, sudah begitu egois, jahat sama pasangan, busuk sama orang lain, kelakuannya jelek, tukang tipu, tidak jujur, terus tiba-tiba dipanggil Tuhan mendadak, di rumah duka ada yang datang apa enggak? Atau orang malah bersyukur, atau orang malah datengin keluarganya nagih hutang. Kalau itu yang terjadi, itu mengerikan sekali. Kita ingin meninggalkan warisan ilahi. Tidak hanya berhenti sampai situ, kita ingin meninggalkan warisan berkat juga buat anak cucu kita. Amin.
kita juga meninggalkan warisan rohani kepada generasi yang akan datang, melahirkan orang-orang di sekitaran hidup kita, orang yang lebih cinta Tuhan, lebih takut akan Tuhan. Saya ingin memuridkan banyak orang, dan suatu hari lebih hebat dari saya, lebih diurapi dari saya. Saya berdoa di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak ini, suatu hari engkau lebih hebat, muncul ke permukaan, jago khotbah, diurapin Tuhan, jago nengking setan, jago ngusir setan, urapan kesembuhan jalan, kemana kamu melangkah urapan kerja, lebih powerful dari apa yang saya miliki. Saya ingin ngalami seperti itu. Dimulai dengan saya lakukan setiap harinya jalan sama Tuhan. Kalau ditanya perjalanan hidup saya sama Tuhan enak apa tidak, tanya istri saya. Apakah perjalanan hidup kita enak? Tanya dia. Dia akan cerita dengan jujur bahwa kita sering mengalami proses hal-hal yang tidak enak, hal-hal seperti di ujung jalan buntu, bahkan di jalan pinggir kanan kiri jurang yang licin seringkali. Tapi kita tahu Tuhan menyertai kok. Sampai hari Tuhan bawa kita mengalami banyak hal yang ilahi. Bahkan hidup kita jadi berkat. Betul nggak nih? Bahkan orang diberkati melalui hidup kita. Bapak Ibu, semasa Tuhan masih berikan waktu yang ada buat kita, masih bisa bernapas hari ini, mulai komitmen jalan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, belum tentu terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang kita pikir baik, kadang belum tentu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena manusia kadang melakukan segala sesuatu apa yang dipandangnya baik, tapi ternyata kalau itu tidak berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan, ujungnya juga nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita pingin setiap langkah kita setiap hari ketemu orang, ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu security, ketemu tukang parkir, ketemu pegawai, ketemu pembantu di rumah, ketemu sopir, mereka mengalami Tuhan melalui hidup kita, merasakan Tuhan melalui hidup kita. Dan suatu hari orang akan kenang kita bahwa kita adalah orang yang berbuat kebaikan karena kita diurapin Tuhan dan diubahkan Tuhan. Kita tidak bisa dikenang menjadi orang yang baik dan diubahkan Tuhan kalau kita nggak memberi diri datang kepada Tuhan untuk diremukkan, diproses, dibentuk Tuhan. Karena kecenderungan hati kita sudah merasa lebih baik daripada yang lain. Kecenderungan hati kita ini lebih rohani dari orang lain. Kecenderungan diri kita ini lebih hebat dari orang lain. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kadang kita merasa gak memiliki apa-apa. Kadang kita butuh Tuhan lebih lagi. Semakin kita dibawa ke level hidup kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Amin. Nanti saya berdoa ada banyak orang diberkati kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Dulu kita punya anak rohani yang sudah dipanggil Tuhan. Orang kenal dia adalah pribadi yang baik. Bahkan ada beberapa orang yang kenal dia hanya sekitar beberapa jam, itu dipengaruhi dengan hidupnya. Tahun 2020 dipanggil Tuhan. Bahkan orang yang kenal dengan dia ini waktu jemput anaknya, waktu les jemput anaknya, kenal sebentar, terus beberapa minggu kemudian dipanggil Tuhan. Nah, orang yang baru kenal hanya beberapa jam ini sampai dia datang ke rumah duka tiap hari, bahkan ikut ngubur, padahal dia baru kenal. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia merasakan manifestasi Tuhan dalam hidup orang ini. Dari apa? Karakternya, sikapnya, perlakuannya. Orang itu merasakan Tuhan, sehingga dijamah orang ini. Powerful sekali. Padahal dulunya juga ini orang juga penuh kepahitan waktu itu. Waktu 2011 kita layani. 2011 ya, waktu 2011 kita mulai layani. Ini orang penuh kepahitan, penuh luka yang begitu rupa.
bahkan sampai ngeri lah, karena rasa pahit luka dengan orang tuanya, pahit dengan mamanya sendiri, mertuanya. Akhirnya dia lepaskan kepahitan itu, dia bebas dan mulai hidup benar, dan mulai diubahkan waktu kita layani setahun pertama, 2 tahun, ketiga tahun. Akhirnya mereka semakin kuat kokoh di dalam Tuhan, mulai hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan orang-orang di sekitar hidupnya orang ini merasakan Tuhan, berrealita Tuhan dalam hidupnya setelah orang itu diubahkan. Maka kita ini kan bukan orang yang baik dulunya, ya kan? Kita ini bukan orang kudus, kita itu dikuduskan. Kita dibikin Tuhan, dibuat Tuhan menjadi orang yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Setelah kita diubahkan, akhirnya kita jadi berkat bagi banyak orang. Paulus, dia adalah seorang pembunuh dulunya, kejam. Orang Kristen di awal-awalnya dikejar-kejar, dibunuh. Bahkan dia punya surat sah untuk mengejar dan membantai orang Kristen di awal. Tapi setelah dia ngalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Prosesnya berjalan, diubahkan. Sampai para rasul akuin dia adalah seorang rasul yang powerful. Sampai di Filipi 3 ayat yang ke-17 dia ngomong seperti ini. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka, hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Dia bisa ngomong, ikutin aku, ikutin teladanku. Berarti ini orang pede kan? Benar apa tidak? Kita belum tentu bisa berani ngomong loh, ikutin gaya hidupku. Bagaimana kalau kita punya gaya hidup buruk? Tapi Paulus ngomong, ikutin teladanku. Dia ngomong sama muridnya, dia ngomong sama jemaat di Filipi, ikutin teladanku. Dia ngomong sama Timotius, anak didiknya, ikutin teladanku. Karena apa? Sudah teruji, sudah terbukti. Harusnya orang kan bisa melihat hidup kita ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubungkan. Harusnya kemuliaan Tuhan itu manifestasi dalam hidup kita, dalam karakter kita, dalam sikap kita, dalam perkataan kita, yang orang lain terang-terangan bisa melihat manifestasi itu. Sebenarnya kenapa sih kok banyak orang-orang dunia, bahkan orang-orang Kristen sakit hati dengan orang Kristen, apalagi orang dunia, nggak bertobat karena belum melihat manifestasi karakter Kristus dalam orang percaya loh. Bahkan malah tersandung dengan sikapnya orang Kristen. Ada yang merasa lebih hebat, merasa rohani, gampang menuding, gampang menghakimi, pakai ayat lagi. Itu yang paling konyol. Sehingga orang melihat percuma lah orang Kristen dan orang Kristen sama saja, tapi kita mau jadi orang yang berbeda. Orang Kristen, pengikut Kristus, ngikutin gaya hidupnya Yesus dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kekristenan itu bukan sekedar datang ibadah, tapi adalah praktek firman Tuhan 24 jam sehari di rumah kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di tempat bisnis kita, di pasar, di toko, di jalanan. Kita praktek firman sehingga orang melihat kita adalah cerminan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang bisa melihat telak-telak. Kira-kira apa yang terjadi? Diberkati nggak orang-orang sekitar hidupnya? Pasti diberkati. Tapi kalau hari ini hidup kita masih jadi batu sandungan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena kita terus dipanggil untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Karakter, sikap, dan tindakan kita. Amin. Jadi kekristenan itu bukan ngawang-ngawang di surga. Kekristenan adalah nginjek bumi praktek hidup kita, menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi contoh bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak bisa jadi berkat bagi banyak orang kalau masih sikap kita, tindakan kita persis seperti orang dunia. Orang nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Dibutuhkan penyerahan hati yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dimulainya dari mana? Kita datang sama Tuhan, merendahkan diri, datang sama Tuhan. Setiap hari kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Kenapa kita harus datang sama Tuhan? Bangun keintiman dengan Tuhan.
Miliki hubungan kita. Karena ketika kita datang sama Tuhan, kita izinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Ada apa yang gak berkenan ini? Hal yang buruk, hal yang jelek. Suatu hari Absalom sebelum memberontak kepada ayahnya Daud, dia bikin tugu peringatan. Absalom. Itu ada di 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat 18. Tapi kita kenal Absalom adalah anak yang memberontak kepada orang tuanya, matinya mengerikan. Semua tokoh di Alkitab itu sebagai cerminan buat hidup kita. Di 1 Korintus pasal ke-10 jelaskan bahwa perjalanan orang Israel itu sebagai cerminan, sebagai tugu peringatan, supaya kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Ada Bileam yang hatinya tamak dan serakah, mati mengerikan. Saul yang hidup dengan pemberontakan, mati mengerikan. Gehazi mementingkan diri sendiri, mati mengerikan. Yudas, Ananias, Safira, banyak orang-orang di Alkitab yang mati mengerikan. Itu sebagai cerminan supaya kita belajar dengan kesalahan mereka. Tapi ada tokoh-tokoh yang powerful di kitab Ibrani, itu sebagai contoh buat kita untuk memilih hidup. Suatu hari kita akan dikenang sebagai pahlawan-pahlawan iman. Amin. Anak kita akan kenang kita adalah orang yang baik. Suatu hari anak ibu, suami ibu, Ibu Nini akan dikenang sebagai mama yang baik, istri yang baik. Dimulai dengan memilih melakukan ketetapan Tuhan. Waktu kita memilih berjalan hidupin firman, itu tidak mudah, tidak enak buat daging kita. Tapi tetap lakukan dengan setia, tetap lakukan dengan setia. Karena segala sesuatu itu harus dimulai dahulu. Setia terus, step by step kita lakukan. Karena ikut Tuhan gak ada yang instan, by proses semuanya. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang akan kenang kita, orang akan lihat kita adalah orang yang menyelesaikan garis akhir dengan berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita lihat dengar para hamba Tuhan khotbah di rumah duka. Ini adalah orang yang baik, menyelesaikan pada garis akhir. Benar nggak menyelesaikan garis akhir? Realitanya nggak, seringkali loh orang meninggal nggak menyelesaikan garis akhir seperti yang Tuhan mau loh. Tapi kita yang hari ini dengar firman ini, kita harus menyelesaikan garis akhir yang ditentukan Tuhan dalam hidup kita. Finish well, finish strong, kuat, kokoh, teguh. Amin. Sampai garis akhir kita didapatin menjadi hamba yang berkenan. Ingat kitab Matius katakan, aku sudah buat mujizat, aku sudah ngusir setan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Enyalah engkau dari hadapanku, karena engkau pembuat kejahatan. Kok kenapa? Karena engkau tidak melakukan kehendakku. Karena setiap dari kita, Tuhan punya ketetapan masing-masing berbeda yang harus kita kerjakan selama tinggal di muka bumi ini. Dan ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin langkah kita hari demi hari berjalan dalam kekudusan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita berjalan dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada iman pada kemuliaan yang lain. Kita berjalan setiap hari dalam doa satu pada doa yang lain, dari berkat satu pada berkat yang lain. Makanya orang kalau berjalan seperti ini, tidak mungkin dia khawatir tentang masa depannya, karena Tuhan yang jamin kok. Sekali Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah ingkari, dia pasti genapin kita. Kenapa banyak orang Kristen stres? Kenapa banyak orang Kristen bingung? Kenapa banyak orang Kristen putus asa? Karena dia nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Makanya kita belajar firman untuk bertumbuh ke arah Kristus, semakin kokoh, semakin powerful. Tidak hanya rajin ibadah, tapi memberi dampak yang berbeda. Amin. Dan suatu hari dikenang kita menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami materai dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami, menjadi kehidupan, mengubahkan hati kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Breathe upon me. Tuhan, bicara terus, bicara terus, bicara terus, bicara terus.
Engkau sendiri yang beracara atas hidup kami Tuhan. Firman termaterai dalam hati kami sampai kedalaman batin. Tarik kami kepada pusat kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami terus, pegang tangan kami terus. Kami komitmen berjanji kepadamu, kami mau melalui setiap hari kami sepanjang tahun ini jadi berkat. Kami mau ngomong yang baik, kami mau ngomong yang mulia, sedap didengar, patut dipuji dan disebut kebajikan. Kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami melakukan yang terbaik untuk menghormati Engkau, sebab kami memiliki roh yang takut dan hormat akan Engkau. Roh Kudus, bicara terus, urapi terus, pegang tangan kami, pegang tangan kami. Kami ingin meninggalkan jejak ilahi, dikenang orang sebagai tugu peringatan yang menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang memiliki perjalanan hidup dengan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, dikenang sebagai orang yang baik, melakukan ketetapan Tuhan, dikenang sebagai orang yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dikenang orang, dikenang keluarga, dikenang pasangan hidup, menjadi orang yang memiliki hati seperti Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami melangkah dalam kebenaran. Hari ini kami mau melangkah dalam kesucian Tuhan. Kami mau lalui dan kami mau habiskan sisa umur kami hanya untuk nyenengin hati Tuhan saja. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan saja. Kami mau belajar komitmen hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Mampukan kami, berikan kekuatan secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat yang datang. Tuhan berkati mereka apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, aktivitas apapun Tuhan berkati, keluarganya, pasangan hidupnya, pekerjaan, bisnis usahanya Tuhan berkati. Minggu depan Tuhan gerakkan mereka datang berkumpul di tempat ini bersama-sama kami menyembah Tuhan, kami bertumbuh ke arah Kristus, kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pimpin dan urapi kami terus, pimpin terus, pimpin terus, pimpin terus Tuhan. Berkati teman-teman kami dan para sahabat kami dalam nama Yesus. Sebelum kami pulang, angkat tanganmu dua-dua, bawa pulang berkat ini. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, apa saja yang dikerjakan tanganmu disertain Tuhan, dan Tuhan akan bikin berhasil. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah, dan kemurahan dari Allah Bapa menyertai mulai hari ini. Kesehatan yang sempurna, umur panjang, berkat melimpah, terobosan, breakthrough, divine connection, kecukupan, penyediaan Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan mulai hari ini. Ada promosi, ada peninggian, ada pengaruh, ada otoritas yang menurun dalam hidup mulai hari ini. Dalam nama Yesus, bawa pulang berkat ini. Yang diberkatin Tuhan katakan amin. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesudah terima Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.